channel ini, di podcast ini. Sebelum aku mulai, aku pengen tanya nih, gimana sih kabarnya? Gimana sih hari-harinya? Aku harap kalian ada di masa-masa yang bahagia, senang. Walau aku tahu banyak banget masalah yang terjadi, aku harap itu gak menutupi kalian buat melangkah dan tumbuh untuk bahagia. Jadi aku pengen banget ngebahas satu cerita tentang dia adalah tokoh utamanya, tapi belum tentu aku tokoh utama di kehidupan dia. Dari judulnya aja tuh udah kayak hal-hal yang menyesakan banget ya. Kayak apa ya? Dia itu sepenting itu loh. Tapi apa aku sepenting itu ya buat dia? Aku nggak tahu ya. Entah buat kalian yang lagi denger ini pernah ngalamin ini di fase apa, aku juga kurang tahu. Mungkin kalian mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman berharga kalian bisa banget tulisin di kolom komentar. Kita bisa diskusi, kita bisa saling menguatkan buat satu sama lain kan? Gak sedikit dari kita yang pasti pernah ngalamin hal ini. Dia adalah tokoh utamanya. Dia adalah orang yang selalu gue pikirin di saat berbagai hal terjadi di dalam kehidupan aku. Kenapa aku jadi ngomong gue terus aku ya? Maaf ya. Oke, kita pakai aku aja kali ya, biar kayak kesannya tuh lebih lembut aja gitu. Aku yang selalu nganggep bahwa dia itu prioritas utama. Apapun tentang dia, selalu aku utamain. Aku yang selalu berusaha balas chat dia secepat mungkin. Aku yang selalu berusaha buat ngertiin dia sebisa mungkin. Aku yang selalu berusaha buat selalu ada buat dia. Aku yang selalu berusaha buat bisa bikin dia bahagia. Atau aku yang selalu berusaha jadi penyemangat, jadi apapun yang sekiranya bisa bikin dia nyaman, dia senang. Karena ngelihat dia senang, kita juga ikut senang kan. Tapi kadang segala usaha yang udah kita lakuin itu gak berarti apa-apa. Kadang kalau diingat-ingat tuh agak sakit ya. Apa yang kita lakuin gak terlalu berarti di mata dia. Atau kayak sekedar dia ngebales semua hal yang kita lakuin, itu pun gak ada. Aku selalu pengen diperlakukan seperti aku memperlakukan dia. Gimana aku yang selalu berusaha jadi apa yang dia mau, jadi apa yang dia butuhin. Tapi kenapa di saat aku udah berjuang kayak gitu, udah berusaha kayak gitu, aku gak pernah dapetin setitik pun hal yang sama dari dia. Justru kalau aku pikir-pikir, aku bahkan gak pernah ngerasain apapun yang kayak aku kasih ke dia. Karena aku mikir, apa ada sesuatu yang salah sama aku? Apa-apa yang aku kasih itu masih kurang? Tapi kayaknya enggak deh. Aku udah ngasih banyak hal, tapi kenapa aku gak pernah dapet hal yang aku kasih? Lambat laun aku sadar, aku bukan prioritas. Agak sedih ya kalau diingat-ingat, atau kalau ngebayangin lagi ngalamin itu, atau lagi ada di posisi itu. Rasanya tuh kayak apa ya,
sakit yang gak bisa kita jelasin. Kita yang bukan prioritas, itu merupakan satu kenyataan yang menurut aku menyakitkan. Menjadi prioritas tuh bukan semata-mata kita selalu pengen dinomor-satukan di atas segalanya. Enggak. Kalau aku pribadi, sekedar dia ingat aku ada aja, itu tuh rasanya kayak aku udah seneng banget. Kamu ingat hal kecil aja, kayak sekedar ingetin aku makan, atau kayak sekedar nawarin aku sesuatu, atau kayak sekedar nawarin aku dijemput, nawarin aku apapun itu, hal kecil apapun itu, aku pasti seneng. Karena ya orangnya itu kamu. Aku bukan prioritas. Hal yang selalu aku tanamin di otak aku ketika aku tahu aku bukan orang yang pertama kali dia hubungi ketika dia pegang ponsel. Aku bukan orang pertama kali yang dia cari kalau dia lagi ada masalah. Aku bukan orang yang pertama kali yang kalau dia sedih dia langsung hubungin aku. Aku bukan orang itu. Di saat itu posisi aku lagi dalam suatu hubungan, tapi aku gak dapet hal itu. Hubungan yang menurut aku terasa, kita ada hubungan gak sih? Mungkin kalian pernah ada di posisi hubungan yang kayak gitu. Jadi bingung sendiri gak sih? Kayak, aku ini siapa? Kenapa aku gak jadi prioritas buat dia? Padahal dia selalu jadi prioritas aku. Aku pengen banget jadi orang yang pertama kali dia kabarin di hari-hari yang sibuk. Tiba-tiba dia ngabarin aku untuk pertama kalinya. Orang yang dikabarin adalah aku tuh, aku pengen. Tapi ternyata aku bukan. Setelah lepas dari hubungan itu, aku baru sadar bahwa mungkin rasa sayang kita berbeda. Rasa sayang aku lebih besar daripada rasa sayang dia terhadap aku. Karena aku baru sadar bahwa kalau dia sesayang itu, sebesar rasa sayang aku ke dia, dia pasti akan ngelakuin hal yang sama. Tapi apa? Dia gak ngelakuin itu. Yang artinya rasa sayang dia emang gak sebesar rasa sayang aku ke dia. Karena aku pernah dengar satu hal ini. Pasangan itu mau sesibuk apapun dia, mau sesulit apapun keadaannya, kalau dia itu menginginkan kita, apapun tantangannya, dia pasti bakal lewatin itu. Karena ya rasa sayangnya sebesar itu. Tapi kalau misalnya dia gak ngelakuin itu artinya rasa sayangnya gak sebesar itu. Dan aku mulai sadar bahwa semua usaha yang aku lakuin itu jatuh pada orang yang salah. Seharusnya aku gak ngelakuin semua usaha itu buat orang yang salah. Andai aja aku ngelakuin itu buat orang yang tepat, mungkin kisah cinta itu gak akan berakhir menyedihkan, gak akan berakhir setragis itu. Tapi gak apa-apa, kita anggap aja itu sebagai pelajaran yang ingin aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian lagi ada di posisi yang mana di suatu hubungan yang kalian bukan prioritasnya, kamu bukan orang yang menjadi prioritas pasangan kamu, dengan kamu yang udah ngelakuin segala hal buat dia karena dia adalah prioritas kamu, sebaiknya dipikir-pikir lagi ya.
Jangan sampai kamu ngebuang energi dan semua usaha kamu buat orang yang salah. Karena percaya deh, kalau kita ngelakuin semua usaha itu sama orang yang tepat, kita bakal dapat hal yang lebih dari yang kita mau. Gak usah buru-buru. Gak usah hanya karena dia adalah pasangan aku sekarang, aku harus ngelakuin semua hal buat dia. Kadang kita perlu berpikir lagi, kalau kita sayang sama orang, tapi ternyata orang itu gak punya rasa sayang sebesar kita harus pikirin lebih lagi buat kasih usaha lebih buat dia. Karena ya, hubungan itu harus ada timbal baliknya. Hubungan itu adalah suatu hal yang dilakukan dan dimulai oleh dua orang. Kalau cuma salah satunya yang berusaha, hubungan itu gak akan pernah berhasil. Hubungan itu hanya akan berat sebelah. Hubungan itu hanya akan menyakiti dan satu pihak dan hanya menyenangkan satu pihak. Yang mana seharusnya di hubungan itu, ketika sedih, kedua-duanya akan merasa sedih, dan ketika senang, kedua-duanya harus merasa senang. Tapi jika kamu gak ada di hubungan yang seimbang, buat apa? Tapi kalau kamu udah terlanjur ada di hubungan yang kayak gitu, gak apa-apa. Lanjutin. Kalau kamu mau lanjutin sampai kamu capek. Karena akan ada saatnya kalau kamu ngerasa kamu ada di titik tercapek di dalam hidup kamu dalam hubungan kayak gitu, kamu bakal berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau setelah dengar podcast ini kamu makin ngerasa bahwa hal yang kamu lakuin itu sia-sia, ya udah, coba dari sekarang buat belajar mengikhlaskan. Belajar untuk tidak terlalu berharap lebih kepada pasangan kita yang belum tentu ngasih hal yang sama yang kayak kamu lakuin ke dia. Tenang aja, akan ada saatnya kok kita bakal dapat kasih sayang yang kita inginkan. Kasih sayang sebagaimana kita mengasihi orang tersayang kita. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian lagi ada di posisi itu, aku harap kalian yang kuat ya. Dan kalau bisa, jangan sia-siain energi dan usaha buat orang yang salah, oke? Aku harap di next podcast kita bisa ketemu dengan cerita yang lebih bahagia. Dan buat kalian semoga hari-harinya bisa lebih menyenangkan dan gak lupa yang paling penting itu adalah harus sehat. Mungkin sampai sini dulu. Aku ucapin selamat tinggal dan sampai jumpa. Bye-bye.